Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kesehatan tersebut kita bisa gunakan di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa keberkahan dan rahmat sudah pasti kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi panutan dalam kehidupan kita, baik untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ibu-ibu yang berbahagia, bahagia sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul kembali. Tambah lagi ada saudara kita yang tergerak hatinya untuk ikut bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik. Dan kalaupun kita kemudian saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan panggilan itu tiba ketika kita berada pada kondisi yang husnul khatimah. Amin. Baik ibu-ibu sekalian, di awal perjumpaan kita pada hari ini, mari kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan ikhlas hati untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita. Mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Baik ibu-ibu sekalian, kita hari ini akan menuntaskan kajian kita yang berhubungan dengan pelajaran yang ke-14. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita bisa lanjutkan dengan mengkaji materi pada pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-14, ibu-ibu sekalian, dari aspek kaidah kebahasaan, kita diperkenalkan, kita mengkaji, kita mendalami bersama-sama klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Masih ingat ibu-ibu sekalian, istilah kata dalam bahasa Arab diistilahkan dengan apa? Kalimah. Kalimah, ya bagus. Ada berapa jenis kalimah dalam bahasa Arab? Tiga. Baik. Apa saja itu? Fiil, Ada fiil, ism, harf. Baik ya. Dan masing-masing ya, sudah kita pelajari masing-masing ada bagiannya. Ada fiil, paling tidak ada 3. Kemudian ada isim juga begitu, ada 3 yang pokok. Kemudian ada 3 yang tambahan. Sedangkan ada harf, ya, harf ini bagian yang ketiga, yang kita kenali sebagai jenis kata yang bukan masuk kategori fiil, bukan pula termasuk kategori isim. Untuk hari ini kita akan coba memanfaatkan pengetahuan kita, pemahaman kita tersebut untuk mengenali jenis kata yang ada pada pelajaran yang ke-14. Mudah-mudahan ibu-ibu sempat menelaahnya sehingga kita bisa efisien waktu kita untuk berbagi pemahaman. Dan sebelum itu saya ingin lebih dahulu ya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian. Apakah ada kesulitan ketika mengenali jenis-jenis kata dalam bahasa Arab pada pelajaran yang ke-14 ini? Tidak sih, cuma suka lupa. Bingung, Pak. Oh, iya. Lupa. Bagus. Baik ya. Bingung Memang masih. karena itulah posisi Masih kita bingung gitu. di kelas kita ini sebagai forum untuk saling mengingatkan kalau masalahnya lupa.
Oke, baik. Kalau berikutnya, kalau Bu Sri Lestari, beliau unik, kegembiraannya unik, kesukaannya unik. Kalau orang lain ada yang suka makan rujak, ada yang suka makan bakso. Kalau Bu Sri Lestari sukanya bingung. Apa Bu? Yang dibingungkan apa Bu? Bu Sri Lestari. Belum apa benar Apa yang Pak. dibingungkan Bu? Belum apa benar Pak. Soal hafal nanti itu jadi kata kunci ya. Soal hafal itu menjadi kata kunci yang ketiga ya. Kata kunci yang pertama, kendala yang kita hadapi adalah apa tadi Bu Miliarni? Lupa, gitu ya. Ya, lupa. Ini mungkin gara-gara pengaruh kelompok band apa dulu namanya? Lupa syairnya. Kira-kira lupa tandanya gitu ya. Kuburan dulu ada kelompok band namanya Kuburan. Itu yang lupa. Kemudian yang kedua, Bu Sri Lestari datang dengan kendala yaitu bingung. Nah, kemudian Bu Sri Lestari juga bawa lagi kata kunci yang ketiga, yaitu susah hafal. Gitu, baik. Coba kita lihat ya. Nah, ini antara bingung dengan tidak hafal itu dua hal yang berbeda. Bingung dengan tidak hafal itu adalah dua hal yang berbeda. Dua-duanya tentu berkaitan. Kalau namanya tidak ingat, itu ngeblank memang. Kalau namanya lupa itu blank ya. Lupa itu nggak ingat. Blast aja sama sekali. Sama kayak ditanya. Sama ditanya itu ya. Tanya. Bu, Pak, rumahnya di mana? Lupa. Rumahnya di mana? Lupa. Rumahnya di mana? Oh, tuh berat itunya. Rumahnya di mana? Lupa. Nah, tapi kalau itu, Bu, rumahnya di mana? Saya bingung. Bingung kenapa? Kayaknya saya datang dari sebelah timur, tapi perasaan saya, rumah saya di sebelah barat. Nah, itu paling tidak, pada saat dia mengatakan bingung, dia punya pilihan bahwa rumahnya mungkin di timur, mungkin di barat, tapi tidak di utara, tidak di selatan. Itu namanya bingung gitu ya. Tapi kalau tadi itu, Ibu, rumahnya di sebelah mana? Lupa. Timur apa barat? Lupa. Utara apa selatan? Lupa. Ya nggak ingat sama sekali itu kalau. Jadi mendingan bingung Pak ya. Ya masih mending ya. Kalau bingung itu masih mending. Kalau bingung itu masih penting sehingga kita bisa ajakin begini. Coba diingat-ingat. Nah, diingat-ingat. Tadi Ibu dari mana? Nah, oh tadi saya turun kendaraan, kemudian saya nyebrang. Oh, oke jelas dong. Kalau gitu kan berarti nyebrang. Nah, itu kan punya ada cara kita untuk mencoba mengingatkan, untuk mencoba menegaskan di mana posisinya. Itu bingung itu artinya seperti di dalam Al-Kafirun ya, seperti Al-Kafirun yang kita pernah pelajari kan. Zalikal kitabu apa katanya? La raiba fi. La raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berarti kan keyakinan. Ragu itu berarti tidak ada keyakinan. Berarti kalau tidak yakin bisa jadi bingung, bisa jadi mikir. Bisa jadi keraguan itu karena sama persis kelihatannya. Mau disebut fiil, kayaknya juga ada tanda isim di situ. Mau disebut isim, ya jangan-jangan itu juga harf. Itu bolehlah. Bingung seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Sri Lestari, yang membingungkan Ibu itu apa? Yang membingungkan Ibu untuk mengenali fiil, mengenali isim dan mengenali harf. Yang termasuk gitu golongan itu gitu Pak. Oke, berarti nanti lain-lain itu ya. Tapi kalau golongan fiil, itu isim, harf, Ibu bisa kenali, nggak bingung. Ini fiil atau isim atau harf, nggak bingung. Ya, ini isim Nggak, ada. kalau itu enggak ya. Ya. Cuma bingungnya adalah ketika lebih dalam lagi ya. Iya. Ini madin, apa mudori, apa amar gitu ya. Iya, dalam kalimat benda, itu kan kita menunjuk itu isimnya ada berapa, ininya ada berapa. Kata gitu. Benda, nama benda gitu. Bu Sri Lestari ingat itunya akronim untuk jenis-jenis isim, Ibu ingat nggak akronimnya? Singkatannya. Ibu ingat nggak?
singkatan untuk mengenali jenis-jenis isim. Perlu, Pak. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat akronim untuk mengenali jenis-jenis isim? Isim pokok, isim. Ibu-ibu Ya, Pak. yang lain ingat Ya. Untuk mengenali kata-kata yang masuk kategori isim, ingat apa akronimnya? Satu ini apa namanya? Kata sifat, Baik, kalau kata gitu lupa ya. kerja. Kita ingatkan bahwa tulisannya begini ya. Nih, apa? ISM, gitu ya. Iya. Isim, Ada 2 klasifikasi ya. bisa isim. Nama benda, kata benda. Ya, klasifikasi Nama kan benda. ada pokok dan ada tambahan ya. Iya. Ya, nih baik pokok maupun tambahan itu kan sama, akronimnya juga sama itu, ISM. Tulisnya tak tulis di mana ya? Ya, ISM. Cuman kepanjangannya aja yang berbeda. Ya. Kalau ini yang pokok, ya, yang pokok ini kita sebut dengan pokok. Oke. Lalu ini kita sebut dengan tambahan. Ya, yang warna hitam itu adalah akronimnya, singkatannya. Ya, kalau ilmunya Bu Susi ini jembatan keledainya. I-nya apa di sini? Yang pokok? Satu kata menunjukkan Apa? I-nya di sini? Kepanjangannya apa? ism. Ya, ini kepanjangannya isim. Ya, apa arti isim? Masih ingat arti isim? Isim. Bismi. Nama. Isim ada kata. Nama. Oke kan sini kan? Nama ya, maksudnya adalah nama dan benda. Itu kata benda dan nama benda. S-nya kepanjangannya apa? S? Sifat. Ya, baik. Ini sifat. Sifat. Nah, kalau M, apa kepanjangannya M? M, apa kepanjangannya M? Masdar. Ya, bagus. Ini masdar. Jadi ingatnya kalau kita ini ya, tadi supaya membantu untuk ibu-ibu sekalian, terutama Bu Sri Lestari, yang suka, ya, yang suka bingung, yang suka lupa, nih, ya, biar nanti rasa sukanya itu berkurang, kita kasih suka. Nama isim nama itu bisa disebut isim pokok nggak? Coba lihat yang ini Bu, lihat ini Bu. Oh iya, nggak lihat. Oke, baik. Yang pokok itu pertama adalah ya, I itu adalah singkatan untuk isim dalam arti nama. Dan nama apa? Nama benda. Sehingga yang pertama yang masuk kategori isim adalah kata benda dan nama benda. Kemudian S-nya, yang kedua S adalah sifat. Bentuk berapa? Sebelumnya kita kenali bentuk berapa untuk sifat? 4. Ya, bagus. Nah, kemudian berikutnya M, masdar. 3. Ya, bentuk itu ya. Ya, bentuk 3. Begitu pula untuk tambahan. Begitu pula untuk tambahan juga ini. Kita sebagai akronim juga I-nya. Siapa yang ingat di tambahan I-nya akronim untuk apa? Kalau pakai bahasa Indonesia, I-nya adalah ya akronim dari kata ganti. Ya, I-nya adalah singkatan dari kata ganti. Kalau bahasa Arab apa istilahnya?
Domir. Domir. Iya, kalau tunggal. Ya, Domair. domir. Domair. Iya, betul. Domir kan juga ada i-nya juga di situ. Domir. Atau kalau banyak, ini adalah singkatan dari Domair. domair. Nah, tetap di situ ada i-nya juga. Tetap ya ada i-nya di situ sebagai pengingat. I. Apa? Domair. Nah, oke, baik. Lalu S-nya. Akronim singkatan dari apa? Subjek. Subjek bukan? Bukan. Ya. Bukan. Ini adalah singkatan dari yang kata tunjuk kemarin. Nggak ada. Subjek itu bukan masuk jenis Kata kata. tunjuk. Apa namanya? Ini kata tunjuk. Isyarah. Iya. Baik. Mausul. Mausul. Mausul itu yang terakhir. Oh. Mausul itu yang terakhir. Oh. Apa? Al-Isrof. Isyarah. Isaroh. Taruh. Isyarah ini di pelajaran kita itu, Bu, di pelajaran 10 ya, pelajaran 10. Kata tunjuk. Alamatul muttaqin. Kita belajarnya dulu. Itu ya. Apa Anta mau ambil apa? Hah? Iya. Hah? Ya itu, yang ini nih. Itu juga, ini juga. Ulangi ya. Ini juga, itu juga. Ya. Yang mana nih kira-kira nih Bu Sri Lestari terutama, yang mana kira-kira di sini yang susah untuk diingat dan yang membingungkan? Belum kalimat sih Pak, jadi belum ada kalimatnya sih. Apa tuh? Artinya begini. Kalau kita mengatakan masdar, Ibu paham gitu? Iya. Paham nggak? Nah, Iya. oke ya. Kalau kita mengatakan sifat, paham kan gitu? Iya. Kalau kita mengatakan nama benda, paham? Iya. Oke. Kalau kita mengatakan kata benda, paham? Kata benda tuh kan. Dalam pikiran Ibu, maksud saya. Dalam pikiran Ibu, paham nggak kalau disebut kata benda gitu? Kata benda itu kan yang nama-nama itu kan Pak. Nama dan kata benda itu bisa dibedakan. Nama dan kata benda itu bisa dibedakan. Contohnya begini, Bu. Contohnya begini. Kalau Ibu belum terbiasa untuk membedakan itu. Coba. Alat transportasi yang beroda 4 namanya apa, Bu? Kenapa Pak? Alat transportasi dengan roda 4 pakai bensin itu namanya apa? Bus. Bil. Bus. Kendaraan angkot. Ibu jawabannya banyak. Ibu jawabannya banyak. Bus. Bus atau mobil lah gitu. Bil. Bu jawabannya banyak. Ibu jawabnya satu aja, Bu, biar menunjukkan bahwa Ibu memahami apa yang sedang kita bicarakan. Bus. Ya. Alat transportasi rodanya 4 gitu. Iya, bus. Kalau Ibu Mobil. misalnya ditegasin lagi pertanyaannya. Mobil. Yang Ibu ini kan kalau kita mengatakan bus, kebayang kan wujudnya seperti apa? Iya. Bus itu rodanya 4 apa lebih dari 4? Ya, 4. lebih. Tergantung, ada bis gandeng. Oh iya, langsung ada bis gandeng. Iya, kan rodanya kan lebih dari 4 kalau bus. Iya. Nah, Makanya makanya jawabannya mobil aja. Mobil ya, aja lah. itu dia. Maka Ya lebih kita tegas tadi kan sama jawabannya mobil, dari- katanya jawabannya terlalu banyak sih Bapak. Iya, makanya Ibu jawabannya banyak betul. Cukup satu aja. Mobil. Cukup satu aja. Mobil. Alat transportasi rodanya 4 pakai bensin. Nah, kira-kira begitu. Mobil. Sebut mobil. Nah, coba Ibu bisa sebutkan nggak nama-nama mobil? Oh, Mobil. Toyota, Honda, Suzuki. Bu Sri Lestari.
nama-nama mobil yang Ibu kenal? Corolla, Terus? Honda, Terus? Ferrari, Terus? banyak sekali. Enak kan kalau banyak Ibu tinggal sebut aja kalau banyak. Apalagi? Nggak hafal, Pak. Oh, oke, bagus. Nah, itu artinya kalau Ibu ketika berkata mobil, itu namanya kata benda. Nah, tapi kalau Ibu mengatakan Corolla, Ibu mengatakan Ferrari, Ibu mengatakan Honda, itu adalah nama benda. Berasa Mobil, bedanya? kalau mobil tuh nama Kata benda. Kebalik Ibu kesimpulannya. Mobil itu kata benda. ya mobil kata benda. Corolla, Ferrari itu adalah nama benda. Kalau motor, Bu, Ibu ada kenal nggak nama-nama motor yang ada di sekitaran kita? Yamaha, Nah, terus apa lagi? Honda juga. Honda juga, apa lagi? Vespa. Ya, apa lagi? Nggak apa, Pak, orang nggak ini. Honda Nggak BB. apa, Nggak perhatiin. Nggak yang penting perhatiin. kalau Ibu tidak hafal, maka katakanlah tidak hafal gitu. Bahwa Ibu bisa menyebut itu kan intinya ini sebagai usaha kita untuk membantu Ibu membedakan antara kata benda dengan nama benda. Iya. Nah, coba gini berikutnya. Alat komunikasi yang bisa digunakan sambil berjalan kaki. Alat komunikasi yang bisa digunakan sambil berkomunikasi dan pakai kuota namanya apa, Bu? HP, Nah, coba nama-nama HP yang Ibu kenal apa? Nokia, Samsung, Oppo, dan lain-lain. Ah, itu dia. Bapak sih suruh ngapalin itu jadi kayak orang jualan aja. Nah, ini bukan suruh ngafalin. Saya minta Ibu menyebutkan. Nah, ini kita sering nggak kompak nih. Sering nggak kompak. Sehingga kadang-kadang itu beresiko untuk keharmonisan hubungan kita. Saya minta Ibu menyebutkan, Ibu merasa diminta menghafalkan. Ya, beda ya ininya. Antara diminta menghafalkan dengan diminta untuk menyebutkan. Gitu ya, hingga kadang-kadang kalau nggak satu bahasa, kadang-kadang hubungan kita bisa jadi tidak harmonis. Sama kayak orang tua dengan anak kadang-kadang nggak harmonis. Kata kita kepada anak gitu, kita mengajarkan anak kita untuk disiplin. Tapi anak kita yang nggak paham, dia bilang apa? Aduh, ayahku kejam. Kenapa? Nggak boleh nonton TV kelamaan. Katanya begitu. Kata kita kan ingin mengajarkannya untuk disiplin waktu, tapi kata anak, dia mengatakan bahwa ayahnya kejam. Oke, berikutnya kita lihat ke sebelah kiri. Ya, kalau kita menyebut domair, bisa dipahami kan yang mana yang disebut dengan domair? Iya. Bisa. Ya, baik. Kalau kita mengatakan isyarah, bisa dipahami mana yang dimaksud dengan isyarah? Nah itu, Pak. Nah itu, Pak, maksudnya gimana, Bu? Ya nggak tahu itu. Coba buka bukunya, Bu. Coba buka bukunya. Coba buka bukunya. Halaman berapa, Pak? Yang 9, Bu. Yang 10. Pelajaran 14, silakan. Yang 14 sudah. Silakan, yaitu yang tambahan, bagian penjelasan tentang isim bagian tambahan. Maaf ya, maaf. Bagian tambahan. Ya, di bagian penjelasan tentang isim yang masuk kategori tambahan gitu kan. Yang pertama penggantinya gitu ya. Kemudian yang kedua penunjuknya. Kemudian yang ketiga penghubungnya, katanya begitu. Coba. Tambahan termasuk ke dalam kalimat ismin juga yaitu kata ganti. Nah, coba Ibu sebut apa saja di situ. Di sini ada huwa, hiya, hum, ana, anta, anti, antum, nahnu, hu, ha, hum, ya, ka, ki,
hukum na. Baik. Terus berikutnya apa? Kata petunjuk. Nah, itu tuh istilahnya itu Isyarah. isyarah. Oh, Coba dibaca apa saja di situ. haja, hajihi, Iya, haulai, ulaika. iya, baik. Kemudian berikutnya. Kata penghubung isim mausul seperti alazi, alati, Nah, iya. alazina, man, ma. Iya. Ya saya kurang ini Pak, kurang teliti dalam artinya. Bagus. Gitu ya. Mudah-mudahan ini setelah pembahasan ini ke tingkat ketelitiannya bisa semakin meningkat. Insya Allah. Baik. Jadi kalau dengan gambaran ini berarti kita sekarang pada posisi kesamaan pemahaman ya bahwa ini sebenarnya nggak membingungkan ini, di mana letak bingungnya? Ya isim yang kata benda dengan nama benda itu bisa kita lihat karakternya sendiri. Sifat itu juga bisa kita lihat bahwa dia berbeda dengan kata benda dan nama benda. Masdar itu juga berbeda dengan sifat. Kemudian domair juga beda dengan kata benda, nama benda, sifat, masdar. Isyarah juga beda dengan kata benda, nama benda, sifat, masdar, domir. Ya, mausul juga beda dari kata benda, nama benda, sifat, masdar, domair, dan isyarah. Sebagaimana hal ini, jenis-jenis isim ya, kata-kata yang masuk kategori isim itu bisa kita bedakan antara satu dengan yang lainnya, maka begitu pula halnya dengan fiil, dan bahkan ini kita sudah berulang kali ini menjadi bagian dari kajian kita semenjak pelajaran awal-awal di buku 1 dulu. Bahwa untuk mengenali sebuah kata masuk kategori fiil atau bukan, rumusnya pakai apa? Putri. Putri. Baik, itu ya. Begitu kita menduga sebuah kata itu merupakan dugaan dulu ya, dugaan fiil, maka kita kemudian kita tanyakan dulu ke Putri. F itu simbol dari apa? Akronim dari apa? F ini? Putri perbuatan. F itu bukan perbuatan, tapi F itu adalah singkatan dari fiil. Oh iya. Oh, Iya. Nah, baru kemudian untuk fiil ini ada 3 U-nya. Yang kita sebut dengan U3. U yang pertama baru tadi apa? Perbuatan. Ya, baik. Pelaku. Perbuatan. Pelaku. Yang kedua, Terikat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, U yang kedua. Pelaku. Waktu dulu ya, waktu. Karena itu yang dua yang paling utama. Fiil. Waktu ini kemudian nanti akan membantu kita untuk mengenali ini madin, apa mudhari, ataukah amar nanti. Kemudian yang terakhir, biasanya fiil itu mengisyaratkan tentang apa? Yang ketiga? Pelaku. Gitu ya. Ya. Dari ini kemudian diingat-ingat lagi bahwa ketika dia berkaitan dengan perbuatan, maka dia mirip seperti kata kerja. Ya. Nah, tetapi dia berbeda dengan kata kerja, karena fiil itu ada kaitannya dengan waktu. Ya. Waktu dan waktu ini bisa membantu kita untuk mengatakan bahwa kalau madin, ya madin, ciri pelakunya ada di mana? Kiri. Ya, madin ciri pelakunya ada di kiri. Hiji, siji sudah terjadi, namanya al-madhi. Ya. Kemudian kalau mudhari Di depan. di mana pencirinya? Di depan. Ya, kalau tadi kita pakai kiri berarti ini kanan. Kalau kita pakai belakang berarti ini depan. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah amr.
Maka inilah dia yang sudah kita biasa bahas ya. Pelaku. Dan masing-masing ini kan ilmunya apa? Ketika kita bicara tentang pelaku, yang ilmu yang sangat berperan penting adalah pengetahuan kita tentang domair beserta tandanya, gitu ya. Iya. Domair beserta tandanya di madin, di mudhari, dan di amr. Apa domair pokok yang kita perlu kuasai bersama? Waw alif. Wa hum. Kita samakan ilmu kita. Apa domair yang perlu kita kuasai bersama? Paling tidak kan 6 ya, yang pokok 6. Apa itu? Huwa, hum, anta, huma, hum. Hum. Apa yang pertama? Huwa, huma, hum. Yang pertama huwa, kemudian Huwa, huma, hum. Bu Sri Lestari, ini itu huma mah di kita hampir Ah. nggak pernah ngomongin kita itu huma itu. Kalau huma disertakan bukan jadi 6 itu akan banyak sekali. Huwa jamaknya apa? Hum. Hum. Ya. Huwa hum, kemudian Anta antum. ya, yang lebih Ana dahulu nahnu. adalah ana dulu ya. Huwa hum, ana nahnu. Ana nahnu. Nah, ini beda memang tradisi ilmu yang dibangun, yang dikembangkan di bahasa Arab Qur'ani dengan bahasa Arab di tempat lain itu bedanya. Maka kasihan kalau ibu-ibu, bapak-bapak belajar bahasa Arab Qur'ani susah move on, itu biasanya akan terjadi kebingungan di tahap awal. Tapi kelamaan sih itu bisa diatasi segera ya. Ya huwa hum, ana nahnu, anta antum kan gitu. Anta antum. Lalu ini kemudian kita kaitkan masing-masing dengan madin. Kalau huwa di madin cirinya Wa di madu. Waw alif. bukan. Ini kan nih terlupa nih. Wa. Siapa yang ingat huwa di madin cirinya? A. Oke, bagus. Kemudian hum madin cirinya? Waw alif. Ya, bagus. Kemudian ana di madin cirinya? Nah. Bukan. Tuh. Lupa. Tuh. Ya, Ya. bagus. Bukan ya. Bukan. Tuh. Kan dulu ilmunya saya satu-satunya. Ana atu-atunya kan? Nahnu baru na. Ya, betul. Nahnu baru na. Kalau anta di madin cirinya? Ka. Ta. Ta. Kemudian antum di madin cirinya? Kum. Tum. Gitu ya. Tetap itu ya akan diingat-ingat terus ya. Diingat-ingat terus. Bolak-balik aja dari situ sampai akhir juga belajarnya begitu. Nah, kalau di mudhari huwa cirinya apa? Ya. Ya, betul. Kalau hum? Ya sama. Ya sama. Waw alif. Waw nun. Ya, Waw tambah nun, ya. waw. Bisa waw alif, nanti bisa juga waw nun. Yang penting ya dalam bentuk untuk banyak. Kalau ana di mudhari pencirinya? Anak. Hamzah. Ya, bagus. Kalau nahnu di mudhari? Nah. Nun ya, bukan na. Khawatir nanti jangan sedih. Nun itu bisa bunyinya nu kalau dhammah, bisa bunyinya na kalau fathah. Jadi nun. Nah, kemudian anta. Ta. Anta. Tadi Kemudian awal. Ta juga sama. ada ta tambah dengan penanda banyak. Bisa waw nun, bisa waw alif. Alif. Yang penting bahwa taknya itu untuk banyak. Sedangkan kalau di amar domirnya apa yang sudah kita pelajari? Anta. Awal. Amar. Ada berapa domir yang kita sudah pelajari di amar? 3. 3. Apa itu? Anta, anti, antum. Ya, Antum. Antum. Iya, bagus. Anta, anti, dan antum. Kalau antum cirinya apa? Waw alif. Antum cirinya waw Alif. Oh, alif Ada juga. sukun. Ya, bagus. Kalau anti cirinya apa? Ya.
Ya. Ya, oke, bagus. Kalau anta cirinya Anta. tidak ada waw alif, tidak Tidak ada. ya. Tidak ada wali. Tidak ada wali. Tidak ada ya. Oke, udah. Yang sedang dan pernah kita coba bangun pemahamannya untuk fiil seperti itu, untuk isim seperti itu, untuk harf ya nggak begitu ya, nggak ya tidak dipahami sebagai isim, tidak dipahami sebagai fiil, maka itu kategorinya adalah harf. Itu adalah jenis harf. Maka kalau sudah sampai posisi ini sebenarnya tidak ada yang membingungkan. Misalnya madin mudhari itu kan antara kiri dengan kanan itu kan jelas betul, itu kan 180 derajat itu bedanya. Jadi dia nggak akan membingungkan. Yang mungkin terjadi lupa. Ini lupa timur apa barat gitu. Timur atau barat. Nah, kecuali lihat timur juga mobil banyak, lihat barat. Nah, itu tetap namanya membingungkan. Benar sih tidak? Menurut ini ya, kalau kita mengingat apa yang sudah kita pelajari. Tapi seperti yang tadi kita amati dari hasil diskusi kita, memang tidak semua yang pernah kita pelajari teringat dengan bagus. Itu aja persoalannya. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu kalian sebelum kita lanjut ke identifikasi jenis kata berdasarkan teks yang sudah kita pelajari? Itu Pak, mengenai domir itu Pak, tolong yang jelas itu tulisnya. Tolong Domir. yang jelas, gimana maksudnya Ibu? Yang jelas itu huwa, hum, ana, nahnu, anta, antum ya Pak. Yang tidak jelas yang mana Ibu? Nah, bukan nggak jelas. Belum paham. Misalnya. Bukan. Huwa, hum. Baik, sekarang setelah kita tadi mereview apa yang sudah kita pelajari terkait dengan klasifikasi kata, kalimah dalam bahasa Arab. Nah, sekarang mari kita gunakan itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis kata yang ada pada pelajaran ke-14. Judul pelajaran kita apa? Yang ke-14? Al-Jaza. Ya, bagus. Coba, Bu Tati, ini jenisnya apa nih, Bu Tati? Maksudnya jenis al-haza itu Pak ya? Coba ulangi pertanyaannya, Bu. Al-haza itu ada alifnya, alif di depan. Ulangi pertanyaannya, Bu. Apa, Bu? Pertanyaan Ibu? Al-haza. Al-Jaza. Al-haza itu mana, Bu? Al-haza. Al-Jaza. 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 Ya, pertanyaan Ibu Al-jaza. apa? Pertanyaan Ibu. Tadi saya mengatakan coba sekarang kita kenali jenis kata-kata kalimah yang ada pelajaran 14. Kita mulai dengan judul kita. Judul kita adalah al-jaza. Lalu kita kemudian mengatakan apa jenisnya al-jaza. Coba Bu Tati, jenisnya apa? Jenis, maksudnya jenis katanya itu apa ya? Ya, betul. Jenis katanya apa? Aduh, baru lagi dipelajari. Al-jaza. Lupa saya, Pak. Apa, Bu? Lupa saya. Lupa. Baru minggu kemarin dipelajarin. Mana? Nah, baik, coba kalau menurut Bu Sri Lestari ini jenisnya apa nih, Bu? Jenis isim. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, oke. Kita lanjutkan berikutnya. Baca ibu-ibu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus ya. Potongan pertama, coba Bu Ratna.
Bi, Pak Ustadz dulu. Ayo silakan. Bi, Jenisnya, jenisnya harf terus ismi, jenisnya isim. jenisnya. Iya, Isim. oke. Bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Potongan kedua. Allah, Potongan kedua, silakan Bu Sri Sumarsi. Allah. Jenisnya isem. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Potongan ketiga, Bu Miliarni. Apa jenisnya? Ar-Rahman. Isim. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Potongan yang keempat, Ar-Rahim. Jenisnya apa? Udah. Bu Susi sudah bisa ikut bergabung, Bu? Bisa Pak, isim Pak. Ya, oke, bagus. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, itu aja ya untuk mencoba mengenalinya. Pilihannya itu nyebut salah satu dari 3 tersebut ya. Nyebutnya salah satu dari 3 tersebut. Ini sebenarnya kan sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Iya. Sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Oke, coba sekarang kita mantapkan lagi ini. Kita mantapkan lagi. Ya. Coba lihat yang saya lingkari. Al-Hisab. Hisab. Siapa coba? Al-Hisab. Isem. Al-Hisab. Masuk isim juga. Isim. Isim. Ya, oke, bagus ya. Berikutnya, Sari'u. Sari'u, Isim tambahan, Pak. Isem. nah, Bu Sri Lestari kita nggak sedang mikirin banyak ya Bu, karena kita memperhatikan kondisi pengetahuan teman-teman sekalian. Jadi kita sukses mengenali 3 ini aja udah bagus nih. Tuh. Kalau ini sudah sukses, nanti kita bisa beranjak ke yang lebih tinggi lagi. Udah tahu itu fiil, sudah tahu itu isim, sudah tahu itu harf, itu udah bagus tuh. Mau isim tambahan, mau isim pokok, isim tambahan itu yang mana, isim pokok yang mana, itu nanti. Kita ingin membiasakan dulu lah. Supaya begitu kita mengatakan ini jenisnya apa, yang muncul adalah salah satu dari 3 alternatif tersebut. Oke. Sari'ul. Coba kita lanjutkan berikutnya. Kita coba lagi apakah wiridnya Bu Tati sudah sukses apa belum. Yang saya lingkari, Bu Tati apa jenisnya? Nafsin itu termasuk ada ininya ya. Isim. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ya yang saya lingkari, apa jenisnya, Bu Sri Lestari? Tajwid ya, tajwid. Isim, Pak. Oke, bagus. Nah, baru kita ini ya. Ibu menduga itu adalah isim. Apa artinya itu, Bu? Maksudnya gimana, Pak? Isim. Saya bertanya, Isim. apa artinya? Kira-kira terpahami maksud pertanyaan saya? Apa artinya? Artinya Tujza, balasan. apa artinya? Yang tadi Ibu duga sebagai isim. Apa artinya tujza? Balasan. Oke, bagus ya. Tujza artinya balasan. Itu isim yang mana kira-kira kalau dalam pemahamannya Bu Sri Lestari? Isim pokok. Yang mana pokoknya? Tersejaya. Yang pokok tadi apa saja yang masuk dalam kategori kalimat isim yang pokok?
Sifat. Isim, benda, sifat, dan masdar. Yang masuk pokok itu tadi isim, benda, nama, sifat, dan masdar. Apa, Bu? Yang termasuk isim pokok yaitu isim benda, isim nama, sifat, dan masdar. Ya. Dari itu masuk jenis yang mana nih kira-kira tujza ini? Tujza. Tiga itu balasan. Tujza. Pembalasan, dibalas, pembalasan. Tujza. Kalau itu diduga sebagai masdar ya, itu diduga sebagai masdar, kemudian penciri yang Ibu ingat adalah sukun di tengah. Nah, ini kan artinya Ibu masih berada on the track ya, masih berada on the track. Bahwa kita memang pernah belajar dengan cara begitu. Nah, coba kita lihat ya, di mana persoalannya. Ibu melihat di situ ada berapa huruf di situ? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Kalau 4 itu genap apa ganjil, Bu? Genap. Nah, kalau genap ada angka tengah-tengahnya. Nggak ada. Terus kira-kira apa problemnya nih? Kalau begini, kira-kira apa problemnya? Bisa berkesimpulan bahwa gitu. Bisa berkesimpulan ini tengah-tengah, padahal gitu ya. Padahal itu ada 4 huruf gitu. Iya-nya dihilangkan, Pak. Tega-teganya orang capek polisi pun di sini dihilangkan. Luar biasa ini. Jadi ingat nih, ingat apa namanya? Ingat di negeri seberang ya, ingat di negeri. A-nya kan domer ya, jadi kan aslinya kan Fiil, Ibu. Ya fiil, Pak. Nggak, saya ingin yakinkan ini. Kata kerja, kata kerja. Problemnya, sebenarnya kita kalau mau jujur, kita itu problemnya nggak teliti kita. Iya. Gitu ya. Jadi kita jangan ini ya, mencari-cari kemungkinan untuk kemudian menyatakan bahwa pikiran kita itu benar, kemudian mencoba untuk memanipulasi data, mengubah data atau mengubah itu. Jadi ketika kita lihat tujza ada 4 huruf, udah kalau 4 huruf kemungkinan untuk jadi dapat tengah-tengahnya itu agak sulit gitu. Jadi jangan kemudian kita melakukan intervensi, buang saja gitu salah satunya. Kalau dibuang salah satunya maka tersisa jadinya 3. Kalau 3 maka ada tengah-tengahnya. Oh, berarti cocok tadi itu gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi persoalannya kalau kita lihat ini adalah persoalan di ketelitian ya, persoalannya di ketelitian. Itu tuh biasa ya, menjadi persoalan tantangan kita biasa soal ketelitian. Menurut ibu-ibu yang lain, tujza itu apakah dia bisa kita kenali sebagai isim? Tidak. Tidak. Kalau dia bukan isim, alternatif yang tersisa ada berapa? 2. 2. Apa 2 itu? Fiil dan harf. Ya, fiil dan harf. Kecenderungannya mana ini? Fiil atau harf? Fiil. Iya, baik. Karena kalau karakternya harf itu kan dikit-dikit ya. Karakter harf itu kan dikit-dikit dia. Karakter harf itu dikit-dikit. Kalau ini kemudian ya, kalau ini kemudian merupakan fiil ya, ini merupakan fiil. Ini fiil apa? Mudhari. Ya, bagus. Dari mana kita kenali bahwa ini fiil mudhari? Tak. Tandanya itu Tak di depan.
Ada di Ya, depan. bagus. Nih coba kita ingin lihat dari perspektifnya Bu Sri Lestari. Apakah di depan kata tujza itu tidak masuk dalam radar perhatian Bu Sri Lestari tadi? Masuk. Saya kan ngirimnya mudore gitu, Pak. Jadi kayaknya ini ada kemungkinan berikutnya ya, ada ketidakkompakan antara apa yang terucap dengan yang terpikirkan. Iya. Jadi kita harus agak Nggak pelan-pelan sinkron. ininya, Nggak sinkron. agak pelan-pelan kita ininya. Iya. Gitu. Udah nggak Agak mau. pelan-pelan ya. Itu tahu gitu Apa, Bu? kalau itu mudore gitu loh, Pak. Ratna apa Bu Ratna? Nggak kompak antara hati dan di mulut, nggak kompak juga begitu. Iya, ada kemungkinan begitu itu. Tahu Ada aja, Bu. kemungkinan begitu. Gitu. Ada ketidakkompakan. Baik ya. Oke, coba kita lihat. Jika itu adalah fiil dan itu adalah mudhari, maka maknanya kan bukan menjadi pembalasan kan ya maknanya? Ya, akan Nggak cocok dia. Maknanya apa? Dibalas. Dibalas. Dari mana diduga dibalasnya? Doma di awal. Ada Ada doma. doma. akan Belum akhir ada patah. Ada doma. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jadi kalau saya amati sebenarnya ya bukan persoalan sulit membedakan fiil, isim dan har sebenarnya gitu. Tetapi ada kesulitan di dalam diri kita untuk pertama teliti ya. Kemudian yang kedua ada kesulitan di diri kita untuk mengompakkan, untuk membuat membedakan gitu, Pak. bukan membuat kompak antara apa yang diucapkan lisan, apa yang dipikirkan oleh otak dan apa yang dirasakan oleh hati itu. Agak kesulitan kita. Mereka itu kompak itu satu suara. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tidak apa-apa, itu akan berproses terus. Kita lanjutkan berikutnya. Bil husna. Coba Bu Miliarni. Isim. Oke, bagus. Nah, ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang lain. Bil husna itu satu kata atau lebih dari satu kata? Lebih dari satu kata. Kalau lebih dari satu kata, apa cocok jawabannya cuma satu? Satunya lagi harf. Satu lagi harf. Begitu dia. Oke. Keseluruhan. Tadi Bu Miliarni sejak awal sudah menyadari bahwa itu lebih dari satu kata. Ya. Cuman kan keseluruhannya sama-sama isim gitu. Oh, keseluruhannya sama-sama isim. Ada berapa kata di situ, Bu? Ya satu lagi huwa harf katanya. Iya, baik. Nah, jadi kalau ini berarti problemnya kembali lagi muncul ya, kurang teliti ya. Kurang Ini teliti. tuh ada bi dengan al-husna. Baik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata berikutnya adalah apa yang saya lingkari? Bima. Iya, bagus. Coba Bu Ratna. Dibuka Bu Ratna mikrofonnya. Jangan ada gambar mic. Dibuka Bu Ratna. Mungkin nggak di tempat. Mute-nya dibuka. Ya, masih ngemut nih. Mute. Iya Pak Guru, Bima. Ya. Dua kata, harf dan isim. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kata yang berikutnya adalah kata apa? Alladzina. Iya, bagus. Silakan Bu Susi. Isim Pak, isim tambahan. Oke, bagus. Jadi jawabnya itu dulu supaya tidak menjadi beban untuk teman-teman yang lain. Cukup jawab
Isim atau fiil atau harf, gitu aja. Isim. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, berikutnya apa yang saya lingkari? Liyajia. Ya, oke, bagus. Itu yang diamati. Silakan Bu Sri Sumarsi. Fiil dan harf. Fiil dan harf. Oke. Yang pertama fiil, yang kedua harf, begitu? Harf dulu baru Oke, fiil. bagus. Yang pertama adalah harf, yang kedua adalah Fiil. oke, bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apa yang saya lingkari? Fi. Si. Ya, coba. Bu Tati, bagaimana Bu Tati bisa dikenali? Bisa. Itu termasuk ini. Apa sih? Isim. Oke, bagus. Nih. Fi. Apa artinya fi, Bu? Di. Oke, bagus. Dia masuk isim yang mana nih, Bu Tati? Isim yang pokok apa isim tambahan? Wama ar. Wama fil ar. Yang pokok. Iya. Yang pokok itu yang mana? Tadi yang pokok ada apa saja yang masuk kategori pokok? Pokok. Isim. Isim pokok. Yang mana itu? Isim pokok itu bahasa Indonesia yang ada kata benda ya. Fil. Apa, Bu? Yang ada kata benda. Ada kata benda, apalagi pilihannya? Yang pokok? Fi-nya bentuk satu, Pak. Apa, Bu? Selain kata benda, apalagi yang pokok, isim yang pokok? Bentuk satu. Fi. Bu Tati, ya, jangan main petak umpat begitu, nanti agak susah ngejarnya. Ibu melarinya kemana? Isim yang pokok, pertama kata benda, apalagi yang termasuk isim yang pokok? Isim. Harf, Bu. Aduh. Harf, Bu. Jawabannya harf, Bu. Harf, Bu. Nanti Ibu bingung. Isim harf ya. Ada istilah isim harf tuh. Coba lihat catatannya Bu Tati. Coba lihat catatannya Bu Tati. Yang masuk dalam kategori isim yang pertama adalah Udah amburadul nih. Isim termasuk ini ya. Lihat catatannya, Bu, Ibu yang solihah. Fi itu. Jadi dengan demikian, Ibu-ibu, pelajaran ini memang menjadi tidak selamanya mudah kalau kita belum memahami apa yang kita sebut dengan kata benda. Kita juga tidak memahami apa yang disebut dengan kata sifat. Kita juga tidak memahami namanya kata kerja yang dibendakan atau masdar, kata ganti, ya, kata tunjuk, kata penghubung. Memang tidak menjadi mudah. Tetapi kita, alhamdulillah, yang bisa kita syukuri, ya, yang bisa kita syukuri dari kajian kita pada sore hari ini adalah ibu-ibu semakin terbiasa, ya, semakin terbiasa. Kalau kita mengatakan jenis kata ada berapa dalam bahasa Arab, maka jawabannya 3. Ya, kalau kita mengatakan jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa, maka jawabannya 3. Nah, mana atau apa yang 3 tersebut? Yang pertama fi'il, yang dulu kita pelajari banyak kali di pelajaran 7 terutama. Kemudian yang kedua adalah isim, kemudian yang ketiga adalah harf. Itu aja dulu. Syukur-syukur kalau kemudian ibu-ibu bisa melanjutkan lagi.
Yang fiil itu apa saja? Fiil itu ada madin, ada mudhari, ada amr gitu. Kemudian isim itu apa saja? Yang pokok itu ada kata benda, nama benda, ada sifat, ada masdar, kemudian tambahan itu apa saja? Ada domair, kemudian ada isyarah, dan ada mausul. Kalau bukan fi'il, bukan pula isim, maka itu adalah kategorinya kemungkinan besar itu adalah harf. Ya, kemungkinan besar itu adalah harf. Nah, baik ibu-ibu sekalian, untuk pertemuan kita yang akan datang, coba ditelaah dulu ya ibu-ibu sekalian, pelajaran yang 15. Ya, ibu-ibu sekalian coba telaah pelajaran yang 15. Nah, nanti pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan mencoba diskusi kita mulai dari situ. Ya, akan mencoba diskusi kita mulai dari pembahasan tentang jenis kata untuk kata-kata yang ada pada teks pokok pelajaran yang ke-15. Ya. Nah, kita berharap ibu-ibu sekalian berkenan untuk mengidentifikasinya terlebih dahulu, ya, bermodalkan ilmu yang dimiliki, atau dengan kata lain bermodalkan pelajaran yang sudah kita diskusikan. Ya, berdasarkan pelajaran yang sudah kita diskusikan, pelajaran kita yang 15 adalah ini gitu. Nah, tentu kemampuan pertama yang ibu-ibu perlu miliki adalah yang pertama tentu pakai ilmu potong ya. Ilmu potong. Misalnya ini ya, di sini kan ada ungkapan al-qadir yang pertama. Itu satu kata atau lebih dari satu kata. Kemudian ada wa ibaduhu yang kedua. Itu satu kata atau lebih dari satu kata. Kemudian potongan yang ketiga as-solihun. Itu satu kata atau lebih dari satu kata. Misal ini ya, jangan diikuti sekedar misal ya. Misalnya al-qadir ini 3 kata. Kemudian kita beranjak dari situ. Yang pertama jenisnya apa? Yang 2 jenisnya apa? Yang 3 jenisnya apa? Kalau misalkan al-qadir itu 3 kata. Kalau wa ibaduhu ini 1 kata, ya cukuplah. Berarti ini jenisnya apa? Kalau jenisnya as-solihun misalnya ini ada 2 kata, maka ini yang pertama itu jenisnya apa, yang kedua adalah jenisnya apa. Kira-kira begini cara melaporkannya. Begitu juga kalau kita kemudian ini aja ya, berikutnya setelah judul dan basmalah udah biasa. Nah, ini. Nih. Al-Baqarah 284 285. Ya. Dari perpotong, dugaannya berapa kata, kata pertama jenisnya apa, seterusnya dan seterusnya. Bisa dipahami apa yang ibu perlu lakukan untuk menyiapkan pelajaran kita? Satu persatu gitu ya Pak. Lillahi ada berapa kata gitu ya? Ya, betul. Berpotong, beranjak dari potong, kemudian kenali itu pada berapa potongan gitu tersebut ya? Berapa kata, kemudian jenis masing-masing kata itu apa. Ya, Pak. Ini manfaat ini akan dirasakan tentu nanti seperti yang tadi ya contohnya. Tujza ketika dipahami sebagai isim kan maknanya berbeda dengan tujza dipahami sebagai fiil. Itu implikasinya semua kepada pemaham. Baik, ibu-ibu sekalian, itu dia pelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk kekurangan kami selama membimbing ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.